Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya sebagai pembawa acara Syazina Zarahman dan saya. Raisa adalah Fauzia. Di sini kita akan membahas tentang tata surya. Assalamualaikum. Tata surya merupakan kumpulan matahari, planet, asteroid, komet, satelit, dan meteor dengan matahari sebagai pusat peredarannya. Pusat tata surya adalah matahari. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris, yakni teori yang menyatakan bahwa planet bergerak mengelilingi matahari. Teori ini dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, seorang astronom asal Polandia. Teori ini mematahkan teori geosentris yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat tata surya. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan bintang dan sebagai pusat tata surya, serta dikelilingi planet-planetnya. Matahari juga dianggap sebagai bintang sejati. Lalu, mengapa matahari bisa dianggap sebagai bintang sejati? Ada 5 alasannya. Yang pertama, matahari mampu memproduksi cahayanya sendiri. Supaya bisa membedakan benda langit yang termasuk ke dalam kategori bintang atau tidak, dapat dilihat dari karakteristik cahayanya. Bintang secara umum memancarkan cahaya alami. Dilansir dari Green Club, matahari memproduksi cahayanya sendiri sebab adanya reaksi nuklir yang disebut fusion. Hal inilah yang kemudian membuat benda langit tersebut tampak bersinar dan mampu menyebarkan cahayanya. Yang kedua, energi dan gravitasi matahari yang besar. Sebagai salah satu bintang, matahari memproduksi energinya sendiri melalui reaksi nuklir yang mengubah helium menjadi hidrogen pada inti matahari. Proses inilah yang hanya dapat dilakukan oleh bintang, sementara tidak pada planet. Yang ketiga, suhu permukaan yang luar biasa panas. Suhu setiap benda langit sangat beragam. Bahkan untuk kategori bintang sekalipun, suhunya bisa berbeda-beda. Ada bintang yang sangat panas, hingga yang bahkan suhunya tak melebihi tubuh manusia. Pada konteks ini, seperti yang telah dilansir oleh Space, ternyata matahari termasuk ke dalam bintang panas, dengan suhu rata-ratanya yang mencapai 15 juta derajat Celcius. Lalu yang keempat, yaitu memiliki sumber energi untuk planet lain. Matahari sebagai bintang raksasa memang layak jika diberikan julukan sebagai pusat tata surya. Hal ini dibuktikannya melalui peran pentingnya dalam memenuhi sumber energi yang dihasilkan untuk planet-planet lain di sekitarnya. Seperti pada planet bumi, adanya listrik yang bisa dihasilkan melalui panel surya yang berasal dari matahari. Dan yang kelima, proses pembentukan hingga habisnya energi matahari. Dilansir dari National Geographic, matahari awalnya terbentuk sejak 4,5 triliun tahun yang lalu, ketika awan, debu, dan gas saling berinteraksi di bawah gravitasi. Senada dengan hal tersebut, matahari juga akan menemukan waktu akhirnya sendiri pada saat kehabisan energi. Mengutip dari Space, suatu hari nanti, helium pada matahari akan menghilang dan kemudian memaksa gaya gravitasinya untuk terus menarik diri. Akibatnya, matahari pun akan terus menciut hingga menjadi kerdil. Planet adalah bintang yang beredar dan gerakannya membentuk garis elips. Planet beredar mengelilingi matahari. Nama-nama planet yang ada di tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Asteroid adalah gugusan atau kumpulan benda-benda kecil seperti planet yang beredar mengelilingi matahari dan terletak di antara lintasan planet Jupiter dan planet Mars. Komet atau bintang berekor adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang bentuknya sangat lonjong. Contoh komet antara lain Komet Halley, Komet Encke,
komet Brooks, dan komet Coggins-Stevens. Lalu ada satelit. Satelit adalah benda langit yang beredar mengelilingi planet dan berotasi di sumbu atau porosnya. Contoh satelit alami yang mengelilingi bumi adalah bulan. Sedangkan contoh satelit buatan manusia adalah satelit Palapa milik Indonesia. Yang terakhir ada meteor adalah benda langit yang berpijar akibat gesekan dengan kecepatan yang tinggi. Sedangkan meteorit adalah meteor yang jatuh ke bumi.